Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat An-Nur yang kami cintai. Bersama kami dalam acara ngaji Sabtu, bersama saya sudah ada Al-Mukarram Kiai Haji Mumtaz Mukhtar LCMA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Tema pada hari ini kita akan mengangkat tentang ilmu waris. Oke, kita bicara tentang waris. Tentu kita pernah mendengar satu hadis Nabi bahwa ilmu waris adalah sebagian daripada ilmu yang diturunkan Allah kepada manusia. Kalau dia sebagian berarti 50% dibandingkan ilmu yang lain. Ini maknanya 50% atau sebagian itu apakah sangat penting atau karena rootnya ilmu ini atau bagaimana? Melihat bahwa pentingnya mempelajari ilmu waris ini, bagaimana Kiai? Ya, ini tentu saja sangat jelas dan sangat gamblang ketika Rasulullah SAW bersabda ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu ma yunsa min ummati. Kata Rasul, pelajari ilmu waris dan ajarkan kepada semua orang. Makanya para ulama menghukumkan belajar ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam satu kampung mesti ada minimal satu orang belajar waris. Kenapa seperti itu? Rasulullah bilang ilmu waris itu nisful ilmu, setengah daripada ilmu. 50% ilmu yang Allah turunkan ke muka bumi ini, setengahnya ilmu waris, 50% sisanya adalah berbagai macam ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu waris itu yang pertama kali dilupakan sama orang banyak. Bagaimana maksudnya dilupakan? Banyak ulama-ulama yang paham dan pakar waris diwafatkan oleh Allah tanpa sempat orang belajar banyak. Dan memang sekarang sudah banyak terbukti bahwa sudah jarang orang pakai ilmu waris. Orang tuh cenderung ya cari cepetnya aja, gampangnya aja, padahal tidak seperti itu gitu. Nah, Nabi sampai bilang gitu, ilmu yang pertama kali dilupakan dan ilmu yang pertama kali dicabut sama Allah dengan diwafatkan para ulama. Jadi betapa pentingnya ilmu waris. Bahkan alhamdulillah kalau kita di kampung kita pernah belajar ilmu waris berarti cukup menggugurkan kewajiban-kewajiban orang-orang di kampung kita. Nah, ini begitu pentingnya. Oke, dalam ilmu waris ada pembagian persentase. Betul. Misalkan ada 1/2, 1/4, 1/6 dan lain sebagainya. Ini dalam konteks ini Piki bagaimana melihat kok bisa ada pembagian seperti itu? Kenapa nggak dipukul rata? Anak 5 bagi sama semuanya atau anak berapa dibagi sama semua? Ini bagaimana melihat ini? Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami faktor keadilan. Tentunya ini ujungnya kan adil atau tidak kan? Faktor keadilan yang Allah minta dari kita, itu kita harus pahami. Adil itu menurut Islam itu bukan berarti sama. Tapi adil itu adalah menaruh sesuatu pada tempatnya. Contoh dalam hal lain, kalau kita punya anak, satu sudah kuliah, satu masih SD, itu rasanya kalau kita kasih jajan sama-sama 50.000, justru nggak adil. Nggak adil ya? Nggak adil kan? Buat yang gede nggak cukup. Buat yang gede mungkin cukup, tapi buat yang kecil kebanyakan. Gitu kan? Nah, maka kalau kita kasih yang kuliah 50.000, yang masih SD 5.000, itu justru adil. Nah, disitulah adil itu tidak mesti sama. Ini harus kita pahami dulu. Nah, Allah itu menetapkan, ini salah satu ayat yang muhkamat, yang sudah tidak bisa diganggu gugat, kemudian yang sangat gamblang, terutama di surah An-Nisa 11 dan 12. Di situ Allah, para ulama mengkaji Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran ini itu menyebutnya sebagai al-furudul muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa aja? Setengah, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Nanti sisanya ada lagi satu yang bukan al-furudul muqaddarah, yaitu asobah. Asobah ini nanti sisa, tergantung sisa dari setelah dibagikan yang lain gitu. Kemudian ada ahli waris laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan. Dan dalam kitab waris itu rata-rata anak laki-laki bagiannya paling gede, paling banyak. Laki-laki. Mengapa? Apa kita tidak melihat konteks budaya? Kalau di Arab, di Indonesia tentu budaya beda. Orang perempuan di Indonesia sama-sama turun ke sawah. Betul. Laki ke sawah, perempuan ke sawah. Betul. Perempuan ngojek banyak di sini. Betul. Kalau di Arab mungkin beda budaya dengan sini. Kita gimana melihatnya ini? Nah, disinilah kita harus tahu kodrat yang Allah tetapkan. Kenapa Allah katakan di surah An-Nisa ayat 11, lidzakari mislu hazzil unsayain, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Di situ Allah jelas sudah mengatakan laki 2, perempuan 1. Kenapa harus seperti itu? Kalau kita berpikir secara logis,
dan kita melihat konteks Al-Quran dan hadis dan semua ilmu yang Allah turunkan, terutama masalah waris dan lain sebagainya dan masalah fikih ya, tentunya ini justru kita akan berkata disinilah keadilan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Contoh yang paling gamblang, kenapa laki-laki bagiannya lebih banyak dari perempuan? 2:1. Ketika kita menikah, siapa yang membawa mas kawin? Suami laki-laki. Ketika kita sudah menjadi suami istri, siapa yang wajib mencari nafkah? Suami. Adapun istri ikut mencari nafkah, itu bukan sebuah kewajiban, itu opsional saja. Itu pun sebenarnya tidak terlalu dianjurkan sama agama. Karena apa? Khawatir mengabaikan anak, gitu kan? Nah, ini salah satu contoh logis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika laki-laki, misalnya nih, contoh kasus seorang bapak meninggal, dia meninggalkan satu istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka dengan gamblang ini pembagiannya simpel ya. Istri dapat 1/8. Kenapa 1/8? Bagian istri itu hanya 2 kemungkinan. 1/4 ketika nggak punya anak, 1/8 ketika punya anak. Nah, sedangkan anak laki-laki dan perempuan ini bareng dapat sisa. Tapi dengan perhitungan tadi, lizzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki 2, perempuan 1. Nah, perempuan, ketika ada anak laki-laki, dia otomatis akan mendapatkan sisa. Ini namanya asabah bil ghair. Dia mendapatkan sisa karena ada orang lain. Siapa itu? Anak laki-laki. Maka penghitungannya, misalnya sisa harta, misalnya setelah dibagi ke istri yang 1/8, sisa hartanya misalnya 1 juta. Maka bukan berarti sarang 500.000. Bukan. Tidak. Satu anak laki-laki dikali 2, satu anak perempuan 1 kali 1. Maka jumlahnya 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1. Berarti jumlahnya 3. Iya. Maka 1 juta itu dibagi 3. Berarti hasilnya 333.000 lah. Iya. 333.000. Maka bagian anak laki-laki 333.000 kali 2. Bagian anak perempuan 333.000 kali 1. 600 sama 300 lah kira-kira. Iya, pokoknya ya? Itu sejuta habis. Tapi laki-laki dapatnya 666.000, perempuan 333.000. Itu aplikasinya begitu. Dan itu adil ya? Dan itu adil. Konteks paling adil yang itu ya. Jadi bukan ukuran sama rata, bukan. Adapun tadi kita bicara budaya. Ya, budaya. Sebenarnya apa yang Allah tetapkan ini sebenarnya tidak menyulitkan kita kok. Artinya apa? Setelah harta itu dibagi secara faraid, secara waris, maka Allah pun mempersilahkan kita untuk musyawarah kembali. Gitu kan? Boleh musyawarah lagi? Boleh, silahkan. Karena apa? Itu harta. Yang penting tiap ahli waris sudah tahu bagiannya masing-masing. Tapi ingat, begitu musyawarah, jangan pernah memaksa orang untuk memberikan hak kepada orang lain. Misalnya gini, kayak tadi, bagian laki-laki, anak laki-laki 666.000, perempuan 333.000, gitu kan. Maka kalau mau dimusyawarahkan, ya udahlah, ini namanya anak laki-laki dan anak perempuan, udah bagi 2 aja. Kalau anak laki-laki dan perempuannya ridho, nggak ada masalah. Yang penting laki-laki nih yang gedean. Yang pastinya yang mungkin protes yang gedean pastinya. Tapi kalau anak laki-laki bilang, oh enggak, itu udah bagian saya, itu hak saya, ya berarti tidak boleh diganggu. Begitu saja gitu. Nah, makanya perlu juga diketahui bahwa Rasulullah SAW dan agama Islam sebenarnya menganjurkan harta itu lebih baik sudah dibagi oleh orang tuanya sebelum meninggal. Kenapa? Karena ketika orang tuanya masih hidup, hartanya dibagi sebelum meninggal, itu bukan waris. Itu namanya hadiah atau hibah. Itu bagaimana pembagiannya? Ya terserah yang punya harta. Tidak pakai patokan faraid. Artinya kalau bapak orang tua masih hidup, harta sudah dibagikan hadiah. Iya. Begitu meninggal kan udah habis. Berarti nggak ada pembahasan. Tidak ada pembahasan waris. Artinya harta yang udah dibagikan ketika orang tua kita masih hidup, itu namanya hadiah, itu namanya hibah. Maka ketika beliau meninggal, maka harta yang sudah dibagi itu tidak boleh diutak-atik. Gitu. Oke, ini fenomena di masyarakat kita kan rata-rata ada orang awam ya, ada yang sudah mengerti tentang ilmu waris, tapi karena ini ilmu sulit, tentu hanya beberapa ulama yang paham tentang ilmu ini. Tapi di masyarakat yang kita tahu itu kalau bapak ibu nggak ada, udah bagi rata. Nah, takutnya ini bukan hadiah, tapi begitu bapak meninggal, keputusannya bagi rata. Nah, ini memang kan dalam
kaidah fikih itu, kaidah usul fikih dikatakan ada pernyataan tarkul adat adawah. Kita kadang-kadang meninggalkan adat pun bisa jadi permusuhan, menimbulkan permusuhan. Tapi kan kita lihat dulu pembahasan adat dalam Islam itu namanya urf. Urf itu terbagi dua, sahih sama fasid. Sahih urf yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun fasid yang tidak sesuai. Artinya adat harus disesuaikan dengan Islam dulu.